Shalom, selamat pagi. Santai pagi hari ini bertemakan cara memulai ibadah, karya Pendeta Dr. Andar Ismail dari seri Selamat Berbakti terbitan BPK Gunung Mulia. Ada banyak cara mengawali ibadah di gereja. Ada gereja yang mulai dengan doa, ada pula yang mulai dengan nyanyian. Kebanyakan memulai ibadah dengan votum yang diambil dari Mazmur. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 124 ayat 8. Ada yang menyambung rumus votum itu dengan kalimat yang tetap setia untuk selama-lamanya, atau yang memelihara kasih setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Ada pula votum yang berbunyi dalam nama Allah Bapa dan Allah Putra dan Allah Roh. Apakah votum sebuah doa? Bukan. Kata lain itu dulunya berarti dukungan suara, seperti kata Inggris vote dalam pemungutan suara. Votum kemudian berarti pengesahan, komitmen, atau janji. Votum adalah pernyataan Allah bahwa Ia ada dan bersedia menerima kita. Sebab itu votum inilah yang sebenarnya merupakan awal ibadah di gereja. Bisa saja sebelumnya votum umat melakukan beberapa persiapan, misalnya menyanyikan kidung persiapan. Bisa juga dilakukan prosesi masuk oleh para petugas liturgis bersama dengan paduan suara atau tanpa paduan suara. Namun semua ini belum merupakan awal ibadah. Sebab itu jika umat diajak menyanyikan kidung persiapan, janganlah ajakannya berbunyi, marilah kita memulai kebaktian ini dengan. Sebab kebaktian dimulai bukan oleh umat yang bernyanyi, melainkan oleh Allah yang berjanji. Bukan pula oleh umat yang berdoa, melainkan oleh Allah yang menyatakan diri berada. Secara teologis, sebenarnya kidung persiapan itu agak mengganggu. Lebih baik umat bersaat teduh dengan hikmat dengan iringan musik yang lembut. Segera setelah votum, liturgis mengucapkan salam. Ini bukan salam berarti seperti selamat datang, melainkan salam liturgi. Ada salam yang diambil dari ibadah agama Yahudi, yaitu selamatlah engkau. 1 Samuel pasal 25 ayat 6. Atau bisa juga selengkapnya, selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Ada juga yang memakai salam gereja perdana, yaitu Tuhan menyertai Anda, yang dijawab oleh umat dan juga menyertai Anda. Yang juga banyak digunakan adalah salam rasuli yang ada pada pembukaan surat-surat perjanjian baru. Misalnya, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. 1 Korintus pasal 1 ayat 3. Atau lainnya, biasanya kata engkau dan kamu diganti menjadi saudara atau Anda. Karena salam bukan merupakan doa, maka salam diucapkan dan diterima bukan dengan mata terpejam,
Salam juga bukan berkat, sebab itu liturgis tidak mengangkat kedua tangan. Seandainya tangan diangkat, cukup satu tangan saja, sebagaimana lazimnya orang memberi salam. Kalau ada orang memberi salam, tentulah kita menjawabnya. Sebab itu salam liturgis dijawab oleh umat dengan kata amin. Sesudah itu biasanya menyusul ayat introitus, sebuah ayat Alkitab dibaca oleh liturgis tanpa menyebut sumbernya, sebab fungsinya bukan pembacaan Alkitab. Fungsi ayat ini adalah untuk menunjukkan tahun gereja yang berlaku pada hari Minggu itu. Sebagai pengganti ayat Alkitab, bisa juga dibacakan beberapa kalimat biasa. Misalnya untuk hari Minggu Palma, pada hari ini gereja memperingati Yesus masuk ke kota Yerusalem. Ia disambut sebagai seorang raja. Namun Yesus merasa sedih karena orang yang menganggap dia sebagai seorang raja duniawi. Marilah dalam ibadah ini kita membuka hati, menerima Kristus sebagai raja hidup kita. Kemungkinan lain adalah ayat-ayat yang berfungsi sebagai panggilan ibadah. Misalnya Yesaya pasal 55 ayat 6, Mazmur pasal 95 ayat 6 sampai dengan 8, dan 145 ayat 18 dan 19, Amos pasal 5 ayat 4, dan sebagainya. Itulah unsur yang biasanya mengawali ibadah gereja. Unsur-unsur itu sama sekali tidak mutlak. Tidak ada kemutlakan bahwa dalam ibadah harus ada hukum. Yang penting bukanlah rincian unsurnya, melainkan prinsipnya. Prinsip itu menyangkut ada peran Allah dan apa peran umat dalam suatu ibadah. Peran kita dalam ibadah bukanlah sebagai pihak pemrakarsa. Ibadah ini terjadi bukanlah karena prakarsa kita, bukan karena keputusan kita, dan bukan pula karena usaha kita. Ibadah bukan produk atau karya kita. Kita adalah pihak yang diundang atau yang disapa. Tetapi ini bukan berarti bahwa kita pasif. Sebagai pihak yang disapa, kita juga bertindak aktif, yaitu menjawab sapaan Tuhan. Ibadah gereja terjadi karena Tuhan membuat prakarsa. Tuhan mengundang, Tuhan menyatakan diri hadir, Tuhan mau bertemu, Tuhan menyapa. Kemudian kita yang memang rindu kepada Tuhan langsung menanggapi. Tuhan mengundang, maka kita datang. Tuhan menyatakan diri, lalu kita mengamininya. Tuhan menyapa, lalu kita menjawab, bukan sebaliknya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pagi hari ini kami bersyukur dapat merenung akan firman-Mu melalui sate pagi ini. Biarlah kami dapat belajar memahami untuk memulai ibadah dan melakukannya. Amin. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku
rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat